pagi, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia, dan saya Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo, seperti biasa pemirsa ada sejumlah informasi dan tentunya hot topic yang akan kami kabarkan untuk Anda hari ini. Dan untuk membuka Selamat Pagi Indonesia hari ini, saya mau tanya dulu sama Valen, masih ingat nggak kasus videografer yang waktu itu sempat terkena harus dipenjara, tapi akhirnya nggak jadi Ya, karena waktu itu udah bebas ya? Udah bebas karena waktu itu dianggap markup katanya. Oh, ingat Amsal Sitepu, Yes. pemirsa, Anda masih ingat? Dia adalah seorang videografer yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, padahal semua pekerjaan yang harus dikerjakan itu sudah tuntas selesai dikerjakan. Kemudian buntut dari kasus ini, ternyata sang kepala Kejaksaan Karo dan Ki Raja Guguk dicopot dari jabatannya. Dan saat ini posisi itu diisi oleh orang lain, Edmond Noveri Purba. Dan mutasi ini tertuang dalam surat keputusan Jaksa Agung nomor 488 tahun 2026 tanggal 13 April. Dan ini juga sudah dikonfirmasi Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna. Namun belum diketahui sekarang apa jabatan yang diemban oleh dan Ki Raja Guguk. Anang hanya mengatakan dan Ki kini berada dalam jabatan fungsional. Tapi kalau kita melihat ya, tidak hanya Kejari Karo aja loh, Valen yang kemudian dirotasi atau diganti ya, tapi Kejati Sumut itu juga ikut diganti juga. Jadi memang karena buntut kasus ini ada 4 jaksa yang waktu itu juga akhirnya ikut diperiksa karena bahkan sampai ada dugaan pengancaman. Iya, Ya masih kan? ingat ya brownies Masih ya, ingat. soal brownies. Betul, brownies itu katanya kalimatnya kurang lebih ya ikuti aja lah nanti prosesnya gitu, dan itu dianggap sebagai ancaman kalau katanya Amsal Sitepu pada saat itu. Walaupun kalau menurut versi jaksa itu tidak ada ancaman yang mau disampaikan kepada Amsal Sitepu, itu hanya pernyataan yang berbasis kemanusiaan saja gitu. Betul ya, humanis aja lah ya, karena lagi mengikuti segala proses hukum jadi dibaikin aja. Kalau yang satu ini terkait dengan kinerja pemerintahan saat ini pemirsa. Jadi Valen dan juga pemirsa, ada survei dari Poltreking Indonesia yang menunjukkan bahwa program MBG ini paling dirasakan manfaatnya oleh publik. Wow, selamat untuk MBG, mudah-mudahan semakin diperbaiki lagi kinerjanya. Ya kan Jason? Betul sekali, banyak inovasi yang mungkin bisa nanti dilakukan supaya makin capaian atau target dari MBG-nya benar-benar bisa nanti tersasar semua begitu dengan maksimal ya. Jadi kalau kita lihat dalam survei di Poltreking Indonesia mencatat bahwa tingkat kepercayaan publik ini tinggi sekali, Valen, mencapai 75,1%. Dan tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden ini di angka 74,9%, dan kepuasan terhadap pemerintahannya itu sebesar 74,1%, Valen. Nah, jadi pemirsa, program MBG jadi alasan terbesar. Kemudian diikuti bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran, serta kepemimpinan yang tegas. Dan sebaran kepuasan publik ini terlihat merata di berbagai wilayah di Indonesia. Namun di wilayah Sulawesi, tingkat kepuasan dan ketidakpuasan publik masih relatif berimbang. Kita akan simak pemirsa pernyataan dari peneliti utama Poltreking Indonesia berikut ini. Di bagian pertama, ada program makan bergizi gratis. Jadi program ini selain sebagai program prioritas juga program paling fenomenal, paling disoroti oleh publik, baik oleh mereka yang mendukung ataupun mereka yang kontra terhadap program MBG ini. Jadi kalau kita perhatikan, jadi alasan publik puas terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, 23% itu disokong oleh kepuasan terhadap makan bergizi gratis. Jadi di tengah kontroversi dan perbedaan pandangan berkaitan dengan program ini, tapi ternyata oleh publik secara umum mendapatkan perhatian yang cukup baik, tentu dengan tidak menafikan bahwa ada kelompok-kelompok yang kritis terhadap kebijakan. Itu tadi pemirsa salah satu capaian yang kemudian bisa kita lihat dalam sebuah survei yang ada di Indonesia. Nah, kalau yang ini juga adalah rangkaian dari kegiatan Presiden Prabowo Subianto. Setelah selesai lawatan ke Rusia, jadi Presiden Prabowo Subianto juga melanjutkan lawatan ke negara selanjutnya di Prancis, Jason. Ya, kita lihat ini pada saat Presiden Prabowo Subianto tiba begitu ya di Paris, Prancis, dan Presiden Prabowo ini tibanya pada Senin malam, dan Presiden dijadwalkan bertemu dengan secara empat mata dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elysee. Dan keduanya nanti akan membahas bagaimana peningkatan kerjasama strategis antar kedua negara, berbagai potensi yang juga bisa dilakukan. Ya seperti kalau kunjungan Presiden Prabowo bertemu dengan sejumlah pemimpin negara di negara-negara atau sejumlah lawatan sebelumnya. Gitu.
Nah, jadi pemirsa, sebelumnya kita lihat juga kalau Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin di Moskow. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menyampaikan tujuan kedatangannya adalah untuk konsultasi masalah geopolitik global yang kian panas. Dan selain itu, Presiden Prabowo juga menyatakan niat Indonesia untuk bisa bekerja sama dengan Rusia di sejumlah sektor, salah satunya adalah di sektor energi. Rusia sempat menawarkan penjualan minyak mentah dan gas bumi ke Indonesia setelah dua sumber energi tersebut mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan akibat penutupan Selat Hormuz, pemirsa. Rusia memang merupakan salah satu negara yang punya cadangan minyak dan gas terbesar di dunia. Kita akan simak pernyataan selengkapnya dari Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin berikut ini. Intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak, saya akan mengawasi sendiri. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Уважаемый господин президент, мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за... Kita akan beralih lagi. Ini kalau tadi mungkin ada pembahasan soal geopolitik antara Vladimir Putin dan juga Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini terkait dengan geopolitik apa yang terjadi sekarang ini pemirsa di Timur Tengah. Jadi ada unjuk rasa besar-besaran menentang agresi Amerika Serikat dan juga Israel terhadap Iran yang dilakukan ribuan warga di Skardu, ibu kota wilayah Baltistan, Pakistan. Kita lihat pemirsa. Jadi ini adalah unjuk rasa yang digelar pasca gagalnya negosiasi damai antara Iran dengan Amerika Serikat. Para demonstran yang jumlahnya banyak sekali ini, mungkin ratusan ribuan bahkan jutaan, menolak dan meneriakkan slogan tentang hak asasi manusia sambil mengibarkan bendera Iran dan Pakistan di sana. Itu tadi pemirsa beberapa hot topik yang kami sajikan untuk Anda pagi ini. Selanjutnya masih ada informasi lain yang jadi berita utama. Di antaranya pemerintah mengambil langkah untuk menekan kenaikan harga plastik di dalam negeri. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Langkah mengejutkan diambil Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jika selama ini Trump selalu berusaha membuka Selat Hormuz yang diblokade Iran, belakangan Trump justru ikut-ikutan memblokade selat tersebut. Pemerintah mengambil langkah untuk menekan kenaikan harga plastik di dalam negeri. Salah satunya dengan mendatangkan bahan baku plastik dari Amerika, India, dan Afrika. Hal ini sebagai langkah alternatif di tengah terganggunya pasokan dari Timur Tengah. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi Korps Garda Revolusi Islam memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya agar tidak melakukan salah kalkulasi di Teluk Persia. Sesaat lagi.
Amerika Serikat dari Partai Demokrat menyoroti dugaan penurunan kognitif Presiden Donald Trump yang dinilai mempengaruhi kepemimpinannya. Sorotan tersebut bahkan memicu dorongan pemakzulan terhadap Trump di tengah kontroversi pernyataannya terkait dengan perang Amerika Serikat dan Iran. Anggota DPR Jamie Raskin menjadi salah satu pihak yang paling vokal dalam isu ini dengan meminta dokter Gedung Putih melakukan tes kognitif terhadap Trump. Raskin menilai pernyataan Trump dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan perubahan perilaku yang mengkhawatirkan. Isu tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai demensia sebagai salah satu kemungkinan penyebab penurunan fungsi kognitif. Sebelumnya pemirsa, sebagian besar rakyat Amerika Serikat setuju bila presiden mereka Donald Trump dimakzulkan. Trump dianggap telah memicu perang Iran dan membuat sejumlah kebijakan kontroversial. Bahkan Donald Trump saat ini juga tengah menghadapi upaya pemakzulan terbaru dari sejumlah petinggi Kongres, terutama dari fraksi Demokrat, menyusul ancaman sekaligus memicu perangnya terhadap Iran sejak 28 Februari lalu. Ada puluhan legislator Demokrat juga telah menyerukan agar Trump diberhentikan dari jabatannya terkait ancamannya terhadap Iran. Jadi pemirsa, kita tahu Amerika Serikat resmi memulai blokade Selat Hormuz, tapi pertanyaan besarnya adalah seberapa signifikan langkah ini bisa mengubah eskalasi konflik saat ini. Itu yang akan kita bahas ya. Betul. Kita akan bergabung pemirsa, ada jurnalis Metro TV di Iran, Agil Laksamana, WNI di Amerika Serikat, Virginia Gunawan, dan juga ada pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Saya mau ke Mas Agil terlebih dahulu di Iran. Mas Agil, selamat pagi. Jadi bagaimana situasi di Iran setelah blokade ini benar-benar dijalankan di sana? Apa yang terjadi? Ya, selamat pagi Mbak Valen. Jadi saya melihatnya tidak ada dampak yang signifikan setelah blokade ini dilakukan oleh Amerika Serikat, terutama di aktivitas masyarakat di kehidupan sehari-hari mereka. Jadi aktivitas warga lokal di Iran, terutama di kota Teheran sendiri, itu masih berjalan seperti biasanya, tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi perkantoran, fasilitas umum, aktivitas jual beli pun juga beraktivitas berjalan seperti biasanya. Jadi tidak ada perubahan. Namun untuk aktivitas pendidikan, jadi kegiatan belajar mengajar itu hingga saat ini memang dialihkan ke dalam jaringan atau online seperti itu. Dan belum ada tanda yang signifikan kapan akan diberlakukan kembali pembelajaran tatap muka. Dan hingga saat ini justru transportasi publik, terutama di kota Teheran sendiri, itu masih diberlakukan secara gratis untuk seluruh penumpang di wilayah kota Teheran. Dan untuk transportasi gratis ini bukan hanya untuk warga negara Iran, akan tetapi juga untuk warga negara asing bisa menikmati fasilitas publik yang gratis ini. Seperti itu, Mbak. Baik, artinya memang cukup kondusif begitu di sana. Nah, sekarang saya mau ke Mbak Virginia. Mbak Virginia, kalau terkait dengan ancaman Trump untuk memblokade dan akhirnya direalisasi begitu, sentimen publik di Amerika sendiri menghadapi langkah yang diambil Trump seperti apa, Mbak? Ya, mayoritas publik AS ini tidak mendukung eskalasi militer lebih lanjut terkait konflik di Iran ya. Hanya 34% orang Amerika atau warga Amerika sekarang mengatakan mereka setuju dengan keputusan Amerika untuk mengambil aksi militer di Iran. Ini turun 7 poin dibandingkan ketika perang dimulai. Ketidaksetujuan warga juga naik ke 66%. Mayoritas warga juga ingin Amerika itu lebih berhati-hati terkait keterlibatan yang lebih mendalam atau lebih lanjut. 71% mengatakan mereka akan menentang jika Kongres mengotorisasi pengeluaran 200 miliar dolar untuk mendanai aksi militer lebih lanjut di Iran. Tapi sekitar 5 hari yang lalu, Pentagon mengungkapkan bahwa mereka akan memangkas permintaan dana hingga separuh untuk perang Iran. Mayoritas warga, baik pendukung Partai Republik maupun pendukung Partai Demokrat, melihat penting bagi Amerika Serikat untuk melakukan hal-hal seperti membuka kembali Selat Hormuz untuk akses minyak dan menghentikan program nuklir Iran secara permanen
Namun di sini warga Amerika tidak sedikit yang skeptis terhadap strategi yang dilakukan oleh pemerintahan Donald Trump. Jika perang berakhir sekarang, menurut polling dari CBS News, relatif sedikit warga Amerika yang akan menyebut perang Iran dengan AS ini sukses, baik dalam hal tujuan militer maupun dengan kepentingan strategis Amerika Serikat. Selain itu juga ada rasa ketidakpastian karena menurut responden ini, pemerintah Donald Trump tidak memiliki rencana yang jelas untuk mengakhiri perang ini. Jason. Baik, oke. Jadi itu adalah dua sisi pemirsa dari Iran, kemudian dari dalam negeri Amerika Serikat. Saya mau tanya ke Pak Faisal. Pak Faisal, dengan diselenggarakannya blokade ini sudah dilaksanakan sejak hari Senin malam, 21 waktu Indonesia Barat kemarin. Menurut Anda nanti setelah terjadi blokade ini, apa yang mungkin saja bisa terjadi selanjutnya? Ya, itu ada kabar bahwa selain menurunkan kapal induk USS Abraham Lincoln, ada 15 kapal perang yang diturunkan oleh Amerika. Itu kabar versi Amerika. Saya kira Iran sudah siap melancarkan serangan kalau memang kapal-kapal perang itu merugikan kepentingan Iran itu sendiri. Karena kita tahu ternyata Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali berbohong. Buktinya ketika dia bilang bahwa berhasil menghancurkan angkatan laut Iran, tapi ternyata untuk membuka Selat Hormuz saja Amerika Serikat tidak berani menurunkan kapal perangnya. Tapi yang ini yang ironis. Ketika Trump dari awal perang meminta agar Selat Hormuz dibuka, ternyata dia ikut-ikutan memblokade Selat Hormuz. Ini sangat ironis, bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat global yang ingin Selat Hormuz segera dibuka. Dan Trump juga berbohong melalui truth sosialnya bahwa sejak blokade dilakukan terhadap kapal yang ingin masuk atau keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran, ada 34 kapal yang melintasi Selat Hormuz. Padahal tidak ada satupun kapal. Terakhir dari Kepler bilang hanya 3 kapal yang melintasi Selat Hormuz setelah blokade dilakukan Amerika Serikat. Jadi memang Trump ini adalah presiden yang tidak bisa lagi dipercaya pernyataannya. Dan mungkin benar bahwa menurut senator Demokrat bahwa Trump mungkin mengalami demensi atau kepikunan. Pak Faisal, nanti saya juga akan tanya usai jeda berikut ini. Kalau sudah begini keadaannya, sudah ada gencatan senjata, kemudian sudah mulai negosiasi tapi kemudian gagal dan sekarang ada lagi blokade seperti ini dari Amerika Serikat. Mungkinkah upaya negosiasi itu bisa lagi dilakukan atau nanti upaya militer yang lebih akan dikedepankan? Tapi kita akan bahas Pak Faisal, Mbak Virginia dan juga Mas Agil usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh. Sebelum kami lanjutkan kembali dialog, pemirsa, ada informasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara tegas menolak untuk meminta maaf kepada Paus Leo ke-14 terkait dengan kritik tajamnya terhadap pemimpin gereja Katolik tersebut. Sementara Paus Leo juga menegaskan tidak takut terhadap pemerintahan Donald Trump dan tetap berpegang pada misi perdamaian. Jadi berbicara di depan ruang oval, Donald Trump menyatakan tidak ada yang perlu dimaafkan. Ia berdalih hanya merespons sikap Paus Leo ke-14 yang lebih dulu mengkritik kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Iran secara terbuka. Nah, Donald Trump juga mengonfirmasi unggahan kontroversial dirinya sebagai sosok penyembuh suci yang menyerupai Yesus Kristus. Meskipun menuai kecaman luas, Donald Trump bersikeras gambar itu bukanlah menyerupai Yesus, melainkan sebagai sosok dokter. With regard to Iran, and Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. Pope Leo would not be happy with the end result. You have hundreds of millions of people dead, and it's not going to happen. So I can't. I think he's very weak on crime and other things. So I'm not. I mean, he went public. I'm just responding to Pope Leo. Dan sebelumnya pemirsa, Paus Leo ke-14 juga menunjukkan sikap tak gentar. Di dalam pesawat kepausan menuju Aljazair, Paus Leo ke-14 menegaskan bahwa dirinya tidak takut terhadap pemerintahan Donald Trump. Paus menyatakan bahwa misi perdamaian dan rekonsiliasi yang ia suarakan adalah ajaran Injil. Ia juga menyindir ketidakpahaman Donald Trump yang mencampur adukan pesan agama dengan kepentingan politik. I do not look at my role as being politician. I don't want to get into a debate with him. I don't think that the message of the gospel is meant to be abused in the way that some people are doing.
And I will continue to speak out loud against war, looking to promote peace, promoting dialogue and multilateral relationships among the states to look for just solutions to problems. Too many people are suffering in the world today. Too many innocent people are being killed. And I think someone has to stand up and say, there's a better way to do this. Kita kembali membahas terkait dengan blokade Selat Hormuz yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Saya kembali lagi ke Pak Faisal. Pertanyaan saya tadi sebelum jeda, Pak, kalau sudah keadaannya seperti ini, sudah sampai di blokade, artinya ada anggapan bahwa ini nantinya akan memanas. Apakah upaya untuk negosiasi akhirnya nanti akan lebih sulit untuk terwujud dibandingkan upaya militer yang saat ini lebih dikedepankan? Ya, kita tahu sejak ada pengumuman gencatan senjata secara sepihak oleh Trump pada 7 April, walaupun Iran tidak mengiyakan atau membantah, Iran sejauh ini selama perang ini selalu bersikap menunggu. Artinya kalau tidak ada serangan dari Amerika maupun Israel terhadap Iran, Iran tidak akan menyerang balik. Ini menunjukkan bahwa Iran menghargai hukum internasional, Iran menghormati kedaulatan sebuah negara. Dan bahkan sebelum perang tidak pernah Iran berbicara tentang untuk menyerang pangkalan militer Amerika ataupun menutup Selat Hormuz. Tapi yang mereka lakukan saat ini adalah membela kepentingan nasional Iran. Dan kalau misalkan apakah akan ada perundingan, seperti sebelum-sebelumnya para pejabat Iran tidak pernah berbicara tentang gencatan senjata, tidak pernah berbicara tentang ingin menghentikan perang, karena sesuai pesan dari pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei, perang harus dilanjutkan untuk membayar darah para syuhada. Dia secara khusus menyebut 175 anak-anak SD perempuan di kota Minab yang tewas akibat tembakan 2 peluru kendali Tomahawk Amerika Serikat di hari pertama perang 28 April lalu. Jadi Iran akan terus menunggu apakah inisiatif gencatan senjata ya selalu datang dari Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa ya Amerika memang sudah terpojok, Trump sudah bingung bagaimana cara mengakhiri perang ini, dan ini sekaligus membuktikan ternyata sebuah negara superpower seperti Amerika sampai merengek-rengek minta gencatan senjata kepada negara yang sudah berusaha dilemahkan sejak 1979 melalui sanksi ekonomi maupun militer. Pak Faisal, saya mau ke Mas Agil. Mas Agil, jadi dengan sudah dikerahkannya ada kapal induk, kemudian ada kapal perusak Amerika Serikat ke Selat Hormuz untuk dilakukan blokade di sana. Apa kemudian yang diinformasikan kepada publik yang ada di Iran soal langkah menanggapi dari langkah Amerika Serikat ini di sana? Ya, informasi yang diberikan kepada publik dari pemerintah Iran dan juga Angkatan Bersenjata Iran sendiri juga menunjukkan bahwasannya Angkatan Bersenjata Iran itu hingga saat ini mampu untuk mempertahankan wilayah kedaulatan negara mereka dan meminta untuk masyarakat untuk terus percaya kepada kekuatan Angkatan Bersenjata Iran sendiri. Dan begitu juga dari pihak masyarakat lokal sendiri, terutama di kota Tehran sendiri, saya tidak melihat adanya kekhawatiran yang berlebih. Jadi mereka menganggap ancaman yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini sebagai hal yang sudah biasa seperti itu. Dan hingga pukul 4 dini hari tadi, justru masyarakat menunjukkan dukungan terbaik mereka dengan menggelar pawai hingga dini hari tadi untuk mendukung segala upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Revolusi Islam dan Angkatan Bersenjata Iran dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara mereka. Baik, sekarang saya mau ke Mbak Virginia kembali. Kalau kita melihat suasana terkini di Amerika Serikat sendiri, sudah ada bahkan suara-suara untuk memakzulkan Presiden Donald Trump di sana. Apalagi dengan ancaman yang saat ini juga dilakukan, dianggap eskalasinya akan semakin meningkat. Apakah ini dinilai nantinya akan membebani Presiden Donald Trump, mengingat di Amerika juga akan nanti ada pemilu paruh waktu di sana? Ya, tentunya ini jadi berpotensi jadi beban politik yang signifikan bagi tidak hanya Donald Trump, tapi juga partai pendukungnya, Partai Republik. Merujuk berbagai polling yang tadi sudah saya sebutkan, mereka warga Amerika ini memang melihat perang Iran tidak populer. Analis lain dari UMass Lowell mengatakan perang ini jadi bencana opini publik. 65 responden menyatakan bahwa Amerika Serikat mengeluarkan terlalu banyak uang untuk konflik Iran. Selain biaya pemerintah
langsung untuk perang ini, anggaran AS diperkirakan juga akan membengkak menghadapi biaya tidak langsung atas kenaikan bahan bakar, bahan makanan, perjalanan, lalu kredit di Amerika Serikat, dan tentunya ini jadi komoditas politik bagi Partai Demokrat, tapi tentunya tidak menguntungkan bagi Partai Republik, partai pengusung Donald Trump. Donald Trump sendiri juga beberapa kali harus memberikan endorsement atau dukungan kepada beberapa kandidat-kandidat di berbagai negara-negara bagian yang akan menentukan nasibnya dan nasib partainya pada pemilihan midterm atau pemilihan paruh waktu yang akan terjadi November mendatang. Ini sekitar 7 bulan lagi. Memang kelihatannya masih cukup waktu untuk melakukan kampanye, tapi dengan melihat trajektori rating dan juga approval atau tingkat persetujuan Donald Trump saat ini sangat meresahkan bagi Partai Republik, terutama bagaimana kelanjutan dari mereka yang saat ini memegang kunci mayoritas untuk Badan Legislatif Amerika Serikat. Saat ini Badan Legislatif Amerika Serikat, eksekutif dan juga yudikatif banyak dipegang oleh mayoritas konservatif, sehingga ini memberikan keuntungan tersendiri bagi pemerintahan Donald Trump untuk melanggengkan atau melakukan beberapa rencananya. Jika nanti pada pemilihan midterm hal ini berubah dan kemudian Badan Legislatif Amerika Serikat ini beralih pendulumnya ke Partai Demokrat, ini akan menjadi beban politik yang besar untuk 2 tahun ke depan, di mana masa jabatan Presiden Donald Trump ini masih akan terus berlangsung. Rekan-rekan. Baik, saya mau ke Pak Faisal. Pak Faisal, kalau dalam analisa Anda, jika seandainya blokade ini terus berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, bagaimana dampaknya untuk harga energi global saat ini? Ya, sejak berakhirnya perang dan Trump mengumumkan akan blokade kapal-kapal yang ingin memasuki pelabuhan maupun meninggalkan pelabuhan Iran, itu harga minyak sudah naik, minyak Amerika sampai $105, bahkan minyak Brent $102 per barrel. Nah, Bloomberg sudah memperkirakan dalam pekan-pekan mendatang kalau tidak ada penyelesaian dalam perang ini, harga minyak dunia bisa tembus ke $140 per barrel. Saya kira apa yang dilakukan Trump ini sangat kontradiktif dengan keinginan masyarakat global. Ketika Iran menutup secara selektif Selat Hormuz, masyarakat dunia juga sudah berteriak. Nah, tapi Trump ternyata malah makin memperketat penutupan terhadap Selat Hormuz, dan ini dampaknya ya pasti sangat dirasakan, terutama untuk para konsumen minyak baik di Asia, minyak maupun gas baik di Asia maupun Eropa. Baik, Pak Faisal, terakhir saya mau tanya, dengan adanya upaya blokade dari Amerika seperti ini justru melemahkan posisi Iran saat ini atau seperti apa Anda melihatnya? Saya kira Iran sudah memperingatkan bahwa kalau misalkan Amerika menyerang kepentingan Iran, dalam hal ini kan yang sekarang yang diserang adalah kepentingan ekonomi, ya Iran menyatakan siap untuk melawan atau memberikan tanggapan keras terhadap hal itu. Kita tahu Presiden Donald Trump pernah mengakui bahwa kapal induknya yang terbesar di dunia dan termahal, biaya pembuatannya $13 miliar, USS Gerald Ford, diakui dalam sebuah pidato bahwa memang diserang oleh drone-drone kamikaze Iran. Dia sampai bilang setiap 37 detik datang drone-drone kamikaze Shahed 136, dan itu mereka datang dari 17 sudut. Artinya Iran punya kemampuan untuk menyerang kapal-kapal perang Amerika Serikat yang memang diterjunkan di Teluk Persia untuk memblokade kapal-kapal yang ingin masuk ke pelabuhan atau keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran. Saya kira Iran sudah membuktikan dengan mampu menyerang kapal Gerald Ford hingga mundur. Sekarang kalau tidak salah ada di Ceko untuk perbaikan, ya apalagi untuk menyerang kapal-kapal perang lainnya. Dan ini sudah dibuktikan sebelumnya di sela-sela perundingan di Islamabad, Iran mengusir 2 kapal perusak Amerika. Baik, nanti kita akan update lagi pemirsa bagaimana kelanjutan dan setiap langkah apa yang akan diambil baik dari Amerika Serikat maupun Iran dalam ketegangan yang terjadi saat ini. Mas Agil, terima kasih. Mbak Virginia, terima kasih. Pak Faisal, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan hadir kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan kebijakan work from home bagi sebagian aparatur sipil negara sejak hari Jumat 10 April lalu. Ya, kendati demikian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kebijakan ini tidak akan mengganggu pelayanan publik. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut ASN yang bertugas di sektor pelayanan publik tetap diwajibkan bekerja seperti biasa di kantor. Ia menjelaskan Pemprov DKI Jakarta juga telah merampungkan seluruh regulasi terkait pembatasan kehadiran pegawai. Dan pemirsa, kebijakan WFH ini sebenarnya sudah berlaku sejak awal bulan April, namun baru diimplementasikan secara optimal pada hari Jumat lalu. Adapun persentase ASN yang menjalankan WFH berkisar antara 25 hingga 50% di setiap unit kerja. Pramono Anung juga menyatakan pengawasan kinerja ASN selama WFH akan tetap berjalan optimal dengan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai. Adapun kebijakan WFH ini diatur dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 3 Tahun 2026 yang mewajibkan ASN melakukan presensi daring 2 kali sehari. Selama jam kerja, ASN tetap dituntut produktif dan dilarang melakukan aktivitas di luar kepentingan dinas. Sanksi tegas pun telah disiapkan bagi pelanggar mulai dari pencabutan izin WFH hingga sanksi disiplin. Informasi lain pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menggelar lelang barang rampasan dari perkara yang ditangani. Lelang akan diselenggarakan secara daring tanggal 15 April mendatang. Informasi selengkapnya kita akan simak laporan Arneta Butar-Butar dan juru kamera Maulana Ridwan berikut ini. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan melaksanakan lelang perampasan barang sitaan dari sejumlah perkara yang ditangani di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Adapun lelang sendiri ini akan dilaksanakan pada hari Rabu 15 April mendatang dan dilaksanakan secara virtual. Namun untuk para pembeli ataupun pelelang yang ingin memeriksa terlebih dahulu kondisi barang yang akan dilelang, ini bisa terlebih dahulu datang ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di mana nanti akan memeriksa sejumlah barang-barang yang akan dilelang pada hari Rabu nanti secara virtual ataupun secara daring melalui laman lelang.go.id. Nah, di hadapan dari pemirsa Metro TV ini merupakan barang yang nantinya akan dilelang secara daring. Dalam pelelangan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu nanti ini Kejari Jakarta Selatan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ini juga bekerja sama untuk melelang sejumlah emas dari perkara timah dengan satu terdakwa. Adapun syarat yang perlu diperhatikan ini diantaranya adalah terlebih dahulu menyetorkan uang jaminan melalui pembayaran virtual account yang sudah diakses di laman lelang.go.id dan juga dari jumlah uang yang disetorkan ini harus sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan di laman. Nah, untuk pelelangan nanti ini merupakan logam mulia yang memang ini beragam kepingannya, yakni ini dari yang paling besar sendiri ini ada di 100 gram dan yang paling kecil ini ada di angka 1 gram. Dimanapun memang nominalnya ini bervariasi di mana nantinya pada saat pelelangan ini para pemenang yang berhasil memenangkan ataupun berhasil menggolkan, membidkan seperti itu, ini harus terlebih dahulu melunasi harga pokok lelang, serta memang ada batas waktu pelunasan, yakni maksimal 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang baru nantinya barang ataupun emas tersebut ini bisa diserahkan kepada para pemenang yang berhasil memenangkan lelang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu. Nah, untuk mengetahui syarat-syarat apa saja terkait dari pelelangan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu nanti, ini masyarakat bisa mengunjungi laman dari lelang.go.id untuk mengetahui syarat-syaratnya apa saja yang dibutuhkan untuk bisa memenangkan pelelangan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu nanti. Dari Jakarta, Maulana Ridwan, Tasya Arneta, Metro TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Sidang lanjutan kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI berinisial MIP digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Agenda sidang kali ini memasuki tahap pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa. 3 terdakwa yaitu Serka MN, Kopda FH, dan Serka FY yang merupakan prajurit aktif TNI hadir dalam persidangan. Sidang difokuskan pada keberatan penasihat hukum terhadap dakwaan yang diajukan auditor militer. Penasihat hukum menilai dakwaan tidak jelas, tidak lengkap, serta tidak didukung alat bukti yang cukup. Selain itu, penggabungan perkara dinilai tidak tepat dan berpotensi mengaburkan peran masing-masing terdakwa.
Tim kuasa hukum meminta majelis hakim menerima eksepsi dan membatalkan dakwaan. Sementara itu auditor militer akan menyiapkan tanggapan atas eksepsi ini. Dan sidang akan dilanjutkan pada 15 April 2026. Dalam persidangan pada tanggal 6 April dalam perkara inkasu, para terdakwa memiliki perbedaan peran dan kontribusi sehingga perkara ini lebih tepat jika di-splitting atau pemisahan berkas perkara menjadi beberapa berkas. Sehingga penggabungan perkara kurang mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Bahwa surat dakwaan auditor militer 207 Jakarta nomor sedak 49-K-3 Romawi 2026 tanggal 6 April 2006 yang telah disampaikan auditor militer dalam persidangan pada tanggal 6 April 2006 tidak berisi uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu, nanti usai headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat masih ada informasi lain untuk Anda, tetaplah bersama kami. Didukung oleh Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan kami lanjutkan kembali informasi pemirsa. Ini terkait dengan gangguan pasokan skala global karena perang di Timur Tengah yang menyebabkan sejumlah harga bahan baku ini melonjak signifikan. Ini dirasakan langsung oleh para pedagang UMKM dan makanan ringan, tidak terkecuali pengusaha keripik tempe di dalam negeri. Kita akan simak liputan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah dan juru kamera Victor Rodam bersama pengrajin keripik tempe di Jakarta Selatan. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah menyebabkan gangguan rantai pasok secara global. Sejumlah harga-harga bahan pokok di pasaran ikut melonjak naik, yang juga ikut dirasakan oleh para pengrajin makanan ringan, salah satunya adalah pengrajin keripik tempe. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah produksi keripik tempe yang ada di kawasan Jakarta Selatan. Kita akan coba tanyakan langsung kepada salah satu penjual yang ada di sini, apakah ikut merasakan dampaknya juga secara langsung. Ibu Tina, ini kan kita tahu ya kalau ada kenaikan harga bahan-bahan baku, utamanya bahan baku produk tempe nih Bu. Kalau Ibu sendiri ikut merasakan juga dan kira-kira kalau iya sejak kapan sih Bu? Merasakan Mas, jelas dari puasa. Awal puasa itu kedelai itu naik, sampai habis lebaran kok naik jadi 1.100.000 Mas. Kalau harga naik kayak gini, strateginya gimana sih Bu? Ya terpaksa saya naikin. Jadi sekarang tak naikin yang awal jadi 75, sekarang jadi 80. Dinaikkan jadi dari 75.000 menjadi 80.000 rupiah per kilogram, itu untuk ukuran berapa Bu? Yang sekilonya. 1 kilo? Per kilo. Jadi ya sekilo kan ada yang jadi 5, ada yang jadi 2, ada yang jadi 4. Itu tadi wawancara kami bersama dengan salah satu penjual keripik tempe di kawasan Jakarta Selatan, bahwa memang kenaikan harga-harga bahan baku turut mempengaruhi harga jual mereka, yang mana ini mereka harus menaikkan harga jualnya. Tentunya para pedagang ini berharap bahwa konflik di Timur Tengah akan segera mereda dan juga pemerintah punya strategi terbaik agar bisa menurunkan harga-harga bahan baku pokok di pasaran. Dari Jakarta, Ardan Anugrah, Victor Rodam, Metro TV. Jadi pemirsa, beberapa bahan pokok di Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh pekan ini juga mengalami pergerakan harga. Sementara harga rempah dan sayur berangsur stabil seiring mulai lancarnya pasokan barang. Tapi untuk informasi selengkapnya kita akan tanyakan nih pemirsa langsung bersama jurnalis Metro TV Al-Hadi Habibi dari Pasar Al-Mahirah, Lam Dingin, Banda Aceh. Selamat pagi Al-Hadi. Al-Hadi, jadi bahan pokok apa saja di Banda Aceh saat ini yang harganya naik kira-kira? Ya, selamat pagi Jason, Valen dan juga pemirsa. Memang saat ini pantauan harga di Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh ini dari pantauan kami menunjukkan bahwa mengalami pergerakan harga, di mana memang terjadi fluktuasi harga terhadap sejumlah harga komoditas. Misalnya ada beberapa komoditas yang saat ini memang mengalami kenaikan harga jika dibandingkan sebelum Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga sebut saja misalnya seperti minyak goreng curah, di mana saat ini minyak goreng curah di tingkat pedagang eceran ini dijual dengan harga mencapai Rp22.000 per kilogram.
dan ini ada kenaikan sekitar Rp3.000 karena sebelumnya ini harga minyak goreng curah ini dijual di tingkat eceran sekitar 19 sampai dengan Rp20.000. Dan kenaikan juga terjadi pada komoditas lain seperti gula pasir, ini juga harganya naik saat ini di tingkat pedagang eceran di Pasar Halmahera dijual sekitar 20 sampai dengan Rp21.000 per kilogram atau terjadi kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000. Dan selain itu juga terpantau ini beberapa komoditas lain yang juga turut naik, misalnya juga kedelai, ini kedelai juga naik sekitar Rp2 hingga Rp3.000, di mana harga kedelai saat ini dijual sekitar Rp18.000 per kilogram di Kota Banda Aceh. Dan selain itu, selain di luar komoditas itu, beberapa komoditas lain ini justru mengalami penurunan harga atau berangsur stabil seiring mulai lancarnya pasokan barang, terutama untuk komoditas-komoditas seperti rempah-rempah seperti cabai merah, kemudian cabai rawit, termasuk juga harga sayur mayur. Namun untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa saat ini harga komoditas sayur dan juga bumbu dapur di Pasar Halmahera Kota Banda Aceh, kita coba tanyakan langsung dengan pedagang di Pasar Halmahera ini. Assalamualaikum, dengan siapa, Pak? Oh ya, waalaikumsalam Bang, dengan Zainuddin. Bang, gimana Bang harga hari ini Bang di Pasar Halmahera? Apa ada yang naik harga? Ya, harga sekarang bisa dikatakan stabil. Paling yang ada kenaikan, ada beberapa macam barang seperti kentang, kol, buncis, sama peri. Ada 4 macam sekian lah. Dan itu naik ya? Ya, itu naik. Lain bisa Kalau di luar itu seperti cabai merah, cabai rawit, bawang, seperti apa? Kalau cabai sekarang misalkan turun dan misalkan stabil boleh juga. Berapa Bang harga cabai merah? 25. 25? Ya. Itu sudah berapa lama harganya? Sudah lama. Malah kemarin di bawah 25. Oh, sempat 20.000. Sempat 20.000. Berarti harganya masih stabil di kisaran itu ya? Ya. Kalau daya beli gimana Bang? Daya beli sekarang bisa dikatakan sangat rendah, sangat turun. Sangat turun ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih ya Bang Zainuddin. Ya, dan memang tadi seperti disampaikan oleh para pedagang bahwa ada komoditas yang memang saat ini justru terjadi penurunan harga seperti cabai merah, meskipun memang juga ada beberapa harga barang lainnya yang juga mengalami kenaikan harga. Dan tentu saja para pedagang maupun juga masyarakat berharap agar stabilitas harga tetap terjaga. Jikapun ada kenaikan harga, ini diharapkan agar pemerintah dapat merespon dengan melakukan berbagai upaya agar masyarakat tidak semakin tertekan dengan pengeluaran yang tinggi untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga. Jason dan Valen. Baik, Al-Hadi Habibi, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Aceh. Pemirsa, peneliti Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil mengembangkan bensin berbahan baku kelapa sawit yang diklaim minim limbah dan rendah emisi. Jadi pemirsa, inovasi ini lahir dari Laboratorium Departemen Teknik Material dan Metalurgi ITS. Dipimpin peneliti ITS Hosta Adiananta, tim menggunakan metode catalytic cracking, yakni memecah molekul minyak sawit mentah menjadi bensin siap pakai. Prosesnya memanfaatkan katalis bimetalik berbasis nikel oksida dan tembaga oksida. Hasilnya, rendemen biogasoline ini mencapai 83% dengan suhu operasi yang lebih rendah 380 derajat Celcius. Setiap 10 kg sawit menghasilkan sekitar 5 liter bensin dan sisanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor nol residu. ITS menargetkan inovasi ini dapat diuji coba sebagai proyek nasional melalui koordinasi dengan Kementerian SDM. Dan jika berhasil dikembangkan dalam skala industri, bensin sawit punya nilai tambah besar bagi komoditas sawit dalam negeri. Dan pemirsa, di tengah maraknya kenaikan harga bahan pangan dan imbauan hemat energi, peneliti Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS berhasil mengembangkan inovasi bensin berbahan baku kelapa sawit yang diklaim minim limbah dan rendah emisi. Bagaimana prosesnya, apa saja manfaatnya, kita tanyakan langsung pada jurnalis Metro TV Arbida Dono Semito. Arbida, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda pagi ini, Arbida.
Ya baik, selamat pagi pemirsa Jason dan juga Valen. Di tengah krisis energi ini ada satu inovasi besar yang diciptakan oleh hasil riset tim peneliti dari Institut Teknologi 10 November atau ITS, di mana ini menciptakan inovasi baru yakni bensin sawit atau benwit yang digadang-gadang bisa menggantikan bensin konvensional. Nah, saya ingin membahasnya lebih dalam terkait dengan bagaimana prosesnya, lalu bahannya apa saja dan tantangan dalam pembuatannya ini seperti apa. Saya akan langsung membahasnya bersama dengan tim peneliti dari ITS. Di belakang saya, selamat pagi Bapak Ibu. Yang pertama saya akan menyapa tim peneliti sekaligus dosen peneliti Departemen Teknik Material dan Metalurgi UFI TRS ITS, Bapak Hosta. Apa kabar Pak? Selamat pagi, baik, alhamdulillah. Ya, baik Bapak, ini sedikit membahas mengenai bensin sawit ini ya. Bapak, ini singkatnya sawit ini diubah menjadi bensin lewat proses apa Pak? Mungkin boleh dijelaskan sambil ditunjukkan alatnya langsung seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Riset kami ini bekerja sama dengan BPDP Sawit Jakarta dan ITS. Pada riset ini kami mengolah sumber daya alam yaitu CPO, minyak mentah kelapa sawit, dengan proses catalytic cracking, pemecahan molekul dengan temperatur tinggi dari molekul besar CPO menjadi molekul kecil bensin sawit yang kami beri nama benwit. Lalu ada bahan apa saja Pak di sini? Karena saya melihat ada residu, ada buahnya juga ya Pak ya. Ini yang digunakan apa Pak? Ya. Dalam proses ini kami menggunakan minyak mentah kelapa sawit CPO dari buah sawit yang low grade. Ini adalah CPO low grade yang tidak lolos untuk minyak goreng makanan. Kemudian kami tambahkan katalis, kemudian kami gunakan alat catalytic cracking, kemudian nanti bisa menghasilkan bensin sawit, benwit. Kalau boleh tahu butuh berapa kilo sawit untuk menciptakan bensin sawit ini Pak? Pada hasil riset kami ini konversinya sekitar 50-55%. Dalam perkembangannya masih bisa ditingkatkan. Kurang lebih kalau kita ambil 10 kilo minyak CPO ini bisa menghasilkan sekitar 5 liter bensin sawit benwit. Oke, wah luar biasa sekali. Kalau untuk prosesnya bagaimana Pak? Prosesnya silakan Mas Evan. Oke, baik pemirsa, kita langsung beralih. Terima kasih Pak Hosta untuk waktunya. Kita langsung beralih ke tim mahasiswa. Anggota peneliti ada Evan Yuda. Halo Kak, apa kabar? Selamat pagi. Kak Evan, mungkin boleh dijelaskan bagaimana proses pengolahan dari CPO ini hingga menjadi bensin sawit? Baik Kak, utamanya kita menggunakan bahan CPO sebagai bahan baku utama dan kita akan memasukkan ke dalam preheater. Soalnya CPO yang kita gunakan pada suhu ruangan berbentuk padatan. Sehingga dibutuhkan preheater untuk menaikkan suhu sekitar 60-70 derajat Celcius, merupakan alat yang paling atas, dan ketika sudah berbentuk cairan akan dimasukkan ke reaktor 2 dan reaktor 1, di mana di sini akan menjalani proses catalytic cracking. Untuk dalam reaktor ini temperatur akan dinaikkan sampai suhu 300 derajat, dan cracking yang kita lakukan berada di suhu 320-360 derajat Celcius. Di mana kemudian uap akan melewati proses kondensor, yang akan mengubah uap jadi cairan. Di sini kita mendapatkan bensin sawit yang telah dihasilkan. Oke, baik. Lalu hasilnya adalah bensin sawit yang tadi ditunjukkan oleh Pak Hosta. Mungkin boleh ditunjukkan ke pemirsa, Kak Evan, yang seperti apa? Berikut merupakan hasil bensin sawit yang telah kita hasilkan. Bedanya dengan bensin konvensional ini apa Kak? Karena kalau dari warnanya pun berbeda begitu ya? Perbedaan utama dari bensin konvensional, bensin sawit ini sifatnya renewable, di mana kita bisa menggunakan buah sawit yang langsung diperas menjadi CPO dan langsung kita ubah menjadi bensin sawit ini. Oke, Kak Evan, kita tahan dulu, kita akan tanya lagi ke Pak Hosta terkait nilai oktanya berapa. Terima kasih Kak Evan. Pak Hosta, ini terkait bensin sawit, nilai oktanya berapa nih Pak? Apakah sama dengan Pertalite, Pertamax atau lebih tinggi? Untuk bensin sawit ini memiliki nilai oktan sekitar 10 sampai 100 sampai 110 ron. Kemudian lebih tinggi daripada yang bensin konvensional. Namun dalam penerapannya untuk mesin-mesin umum, mesin motor bakar umum, kami melakukan blending agar setara dengan bensin-bensin konvensional sehingga bisa kita langsung implementasikan, kita gunakan di motor-motor bensin konvensional. Tadi disebutkan blending dengan bensin konvensional. Berapa persen blendingnya Pak? Untuk saat ini kami telah melakukan riset untuk blending pencampurannya itu 5% hingga 10%.
Tantangannya apa Pak di dalam proses pengolahan bensin sawit ini? Karena menurut informasi kurang lebih 2-3 tahun ya Pak ya penelitian ini? Ya betul, tantangannya yang pertama ini adalah teknologi baru untuk melakukan konversi perubahan dari CPO menjadi bensin, minyak bakar cair. Ini perlu teknologi tertentu. Kami membutuhkan sekitar 2-3 tahun untuk mendapatkan formulasinya. Kemudian tahap selanjutnya untuk bisa masuk ke dalam implementasi motor umum, mesin bakar umum, itu kami melakukan proses secara bertahap, mulai dari sedikit hingga besar. Pak Hosta, ini kan kabarnya sudah diuji di kendaraan. Mungkin boleh Pak, ini bagaimana pengujian kendaraan dan proses blendingnya seperti apa? Kami sudah uji coba di mesin kendaraan umum. Kita menggunakan motor umum yang biasa kita pakai. Namun dalam tahap awal kami sudah uji coba kepada mesin-mesin pertanian. Mesin-mesin pertanian, mesin traktor, mesin panen, perkebunan sudah kami uji coba dan bisa berjalan dengan baik. Baik, mungkin dari teman-teman mahasiswa ya Pak ya yang akan mempraktikkan. Oke Kak Evan dan juga teman-teman yang ada di belakang, ini teman-teman tim peneliti mahasiswa. Oke, bagaimana Kak Adi prosesnya mungkin dijelaskan? Baik Kak, untuk utamanya kita menggunakan campuran dari bensin konvensional dengan bensin sawit kami. Berikut bensin konvensional yang kita gunakan, dicampurkan dengan bensin sawit yang telah kita hasilkan. Ini no tipu-tipu ya Kak ya? Iya. Di sini juga terlihat bahwa tidak ada perbedaan fasa sehingga larutan bensin sawit dan bensin konvensional tercampur secara sempurna. Lalu setelah tercampur secara sempurna, dimasukkan ke mana Kak? Kita di sini menggunakan tangki eksternal sebagai contoh. Baik, nah pemirsa ini kita akan memasukkan blending bensin konvensional dengan bensin sawit tersebut ke dalam sebuah botol. Ini adalah sebagai bukti nyata pemirsa bahwa ini bensin sawit bisa menjadi energi bagi kendaraan bermotor yang ada di belakang saya pemirsa. Ini sudah ada 2 motor nih yang akan diisi dengan campuran dari bensin sawit ini. Oke, Kak Evan kita akan langsung memasukkannya. Bagaimana Kak Evan? Boleh dijelaskan? Baik, untuk dari mesin motornya sendiri tidak ada modifikasi spesifik. Kita menggunakan mesin motor yang konvensional dan dari botol yang telah kita siapkan akan langsung disambungkan ke karburator. Oke, pemirsa kita akan saksikan bagaimana cara mengisi bensin sawit tersebut ke dalam tangki motor yang ada di sini. Nah, ini adalah sebagai contoh pemirsa begitu ya untuk membuktikan bahwa ini memang benar-benar adalah blending dari bensin sawit dan juga bensin konvensional dan ini yang menjadi energi bagi motor ini. Oke, baik. Lalu setelah ini tertutup dengan rapat begitu, selanjutnya adalah memasukkan ke dalam tangki, begitu ya Kak ya? Oke, baik. Oke, boleh? Nah, ini pemirsa, kita akan masukkan blending dari 2 bensin ini ya. Oke. Ini prosesnya memasukkan ke dalam apa Kak? Karburatornya. Ke dalam karburatornya. Nah pemirsa, ini dia. Oke, baik. Dan ini bisa langsung dipakai begitu ya Kak ya? Oke. Baik, nah pemirsa ini sedang proses, sepertinya ini memang sedang memasukkan ke dalam tangki bensinnya. Tapi kita akan membahas sedikit mengenai kendaraan ini. Ini kan dikampanyekan bahwa rendah emisi. Kita mungkin akan langsung tanyanya langsung ke Pak Hosta kembali nih sebagai tim peneliti ITS. Pak Hosta, ini kan kampanye produknya adalah rendah emisi. Mungkin boleh dijelaskan rendah emisinya seperti apa? Iya, jadi hasil riset ini kami menuju kepada renewable energy, energi terbarukan dan juga sustainable energi, energi yang sustain. Jadi hasil riset ini kami mengolah sumber daya alam. Minyak sawit ini setiap 3 tahun produksi, ini jauh lebih cepat daripada energi fosil. Kalau energi fosil itu membutuhkan ratusan tahun untuk bisa menghasilkan minyak bumi, crude oil. Kalau ini 3 tahun produksi. Oke, baik, itulah mengapa ada mengkampanyekan bahwa produk ini adalah rendah emisi, begitu ya Pak ya. Nah, pemirsa saya juga mau tanya nih terkait dengan inovasi produk ini bagaimana menjadi realistis inovasi dan juga bisa digunakan. Mungkin kita akan langsung bertanya dengan unit komunikasi publik ITS Pak Rian Adi Jauhari yang sudah bersama saya. Halo Bapak.
Halo, selamat Bapak, pagi. ini di tengah krisis energi yang terjadi kan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh negara. Ini seberapa realistis sih inovasi ini bisa menjadi solusi skalanya nasional, mungkin bisa internasional, Pak? Baik, melihat dari inovasi teknologi 10 November ini ya, ITS ini ya, menurut saya ini sangat realistis sekali gitu. Kenapa? Karena dari ITS sendiri kita sudah memiliki tujuan yaitu menjadi kampus yang berdampak. Jadi inovasi apa yang kita ciptakan itu harus bisa menjawab tantangan global kayak gitu. Nah, terkait krisis energi ini adalah masalah yang kompleks. Jadi ITS harus bisa mengkombinasikan inovasi-inovasi yang ada di kampus ini untuk menjadi tantangan yang realistis, seperti itu. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu semuanya, tim peneliti yang ada di ITS. Saya boleh coba Pak naik motornya? Baik, nah pemirsa, untuk menutup perbincangan kita terkait dengan bensin sawit, saya mau coba ini naik dan menyalakan untuk membuktikan apakah bensin sawit ini bisa untuk menyalakan motor di sini. Baik, mari kita coba. Wah, terbukti valid pemirsa. Oke, valid ya pemirsa bahwa ini menjadi inovasi yang baik begitu untuk memaksimalkan kebutuhan energi yang ada di Indonesia dan tentunya juga menjadi harapan bagi pemerintah untuk seberapa cepat bisa memaksimalkan inovasi ini. Mungkin demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan terkait dengan inovasi bensin sawit. Kembali ke studio, Jason dan juga Valen. Baik, terima kasih Arvida atas laporan langsung Anda. Kayaknya habis ini mau langsung jalan-jalan keliling Surabaya ya pakai motor itu ya. Benar. Nanti pemirsa kita jeda dulu, saya jeda, kami masih akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami. Pemirsa, setelah ditutup selama 1 bulan untuk proses konservasi, situs arkeologi Tonina di Chiapas, Meksiko kini kembali dibuka bagi wisatawan. Jadi para pengunjung kembali bisa mengeksplorasi reruntuhan Akropolis, kuil perang hingga lapangan permainan bola kuno pada situs yang berdiri sejak abad pertama Masehi ini pemirsa. Dalam bahasa Maya, Tonina punya arti rumah batu. Kota ini dulu dikenal sebagai pusat politik dan upacara, serta sering terlibat perang dengan kota Palenque. Proses konservasi yang dilakukan oleh Institut Antropologi dan Sejarah Nasional Meksiko meliputi penataan ulang teras, restorasi plaza tengah, serta penguatan elemen arsitektur seperti makam dan juga altar. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Saya Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sabo pamit. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Metro TV